Halo, selamat malam semuanya. Saya Gunarta dengan NRP 13012 dan saya akan mereview buku yang ditulis oleh Prof. Aloysius Heri Pratono dan kita ada di mata kuliah Ekonomi UMKM. Dan bukunya ini cukup menarik menurut saya karena ini tentang behavior economics, di mana sebagai seseorang yang sudah terjun ke dunia marketing dan terjun ke dunia usaha-usaha kecil, saya mengerti bahwa behavior economics adalah salah satu hal yang paling kuat, terutama kalau kita misal ya mau cari klien. Dan ini adalah judulnya Ekonomi Perilaku Usaha Kecil. It's a very good book menurutku. Good, tapi untuk kalangan tertentu. I will explain. Jadi ini adalah buku yang membahas perilaku usaha kecil dengan pendekatan teori kewirausahaan. eh Jujur, saya tidak menyelesaikan semua babnya. Cuma dari beberapa bab yang saya baca, saya paling tertarik dengan bab ketiga. Satu hal yang sangat membuat saya salfok ya di awal membaca buku ini adalah menurut saya cukup sulit dipahami oleh orang awam. Menurut saya ini akan sangat-sangat bagus dan akan lebih mudah dipahami untuk kalangan-kalangan akademisi karena bahasanya lebih tinggi dari kita orang-orang awam, dimana mungkin sorry to say mungkin lebih ke arah S2 dan S3 yang lebih gampang untuk memahami isi dari buku ini. Cuma saya coba baca pelan-pelan dan saya cukup tertarik dengan yang bab ketiga, yaitu perilaku kewirausahaan. Jadi ini dia menjelaskan tentang entrepreneurial orientation, di mana menjelaskan bahwa ini merupakan orientasi atau pandangan atau perilaku suatu perusahaan di mana dalam menjalankan usaha tersebut. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa ambil dari sini. Tiga, yaitu satu, berani mengambil risiko menghadapi tantangan. Terus kedua, punya sifat yang inovatif. Yang ketiga adalah dalam perusahaan itu seharusnya kita lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, ini tiga hal yang penting dan di sini banyak sekali dikemukakan. Ini merupakan teori dari ahli-ahli. Nah, ahlinya banyak di sini jujur aja. Dan tiga hal ini menurutku adalah hal yang sangat relevan, terutama tidak dalam scope bisnis, ekonomik, tapi juga dalam scope kita sebagai manusia menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya aja, saya merupakan seseorang yang sangat percaya terhadap learning by doing. I believe kalau kita punya banyak sekali strategi, banyak sekali tahu pros and cons dari bisnis tersebut, tapi kita nggak ngelakuin, tetap hasilnya nol. I believe it's better kalau kita start dulu, because when we start, ketika kita start dulu, akhirnya mau kesalahan apapun itu kita berani ngambil resikonya. Kita harus berani mengambil one step ahead. Because kalau kita terus-terusan think terus mau terus cari tahu, I don't think that's a step ahead. Kita mungkin kayak akan berhenti di tempat terus mikir, oh ini bagusnya apa sih, jeleknya apa sih. Semakin kita tahu banyak, semakin kita akan merasa, aduh kok resikonya gini ya. That's why I think it's better ketika kita itu learning by doing. Kita start dulu, tahu jeleknya nanti, oke, gitu loh. Kita bisa handle nggak jeleknya. Nah, contohnya seperti itu relevansinya. Untuk beberapa poin penting lainnya, tadi saya sebutkan selain berani mengambil risiko adalah bersifat inovatif, basically kreatif. Jadi ini lebih ke arah gimana sih cara kita bisa berinovasi,
kreatif untuk menyelesaikan tantangan-tantangan atau masalah-masalah. Misal kayak di rumah kita, aduh kok rumahku besar misal gitu ya, rumahku besar nih. Nah, ada nggak sih alat yang bisa membantu kita untuk membersihkan rumah? Nah, kalau zaman sekarang kan kita taunya teknologi kayak Xiaomi itu kan udah ada kayak robot cleaner gitu kan. Nah, that's apa ya, kayak salah satu contoh dari inovatif. Terus yang ketiga adalah adaptif terhadap perubahan. Ya, kalau aku bilang adaptif terhadap perubahan ini, kita sebagai makhluk hidup pasti akan banyak mengalami perubahan dalam kehidupan kita, entah dalam apapun. Mau sifatnya yang berubah atau tidak, mau fisiknya yang berubah atau tidak, pada akhirnya semuanya akan berubah. Semakin kita tambah tua, mungkin muka kita semakin keriput dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita nggak bisa adaptasi dengan semua itu, rasanya kita akan semakin susah. Jujur aja kayak saya merasa bahwa oh, aku ini sehat-sehat aja ya kan, sehat-sehat aja nih. Cuma pas kapan hari ada kesempatan untuk tes darah, saya melihat oh, tubuh saya ini sehat di luar, surface-nya sehat. Cuma hasil tes darah itu mengatakan hal yang berbeda. Nah, gimana sih cara kita adaptasi? Gimana sih cara kita menanggulangi perubahan yang ada di dalam tubuh kita? Nah, hal-hal yang seperti itu. Karena kalau misalnya kita keep it up dengan pola-pola yang sekarang, tapi tubuh kita sudah kata no, nggak bisa terus-terusan, ya pada akhirnya kan bisa cilaka. Nah, kalau aku bilang sih dengan adaptasi, kita itu bisa tahu, oh kita ini butuh ini, maka kita perlu fokus lebih ke satu arah ini untuk mencapai hasil tertentu, lalu nanti kita bisa fokus lagi ke yang lain. I think adaptasi adalah one of the most powerful uh, power ya, super power that someone can have. Karena dengan adaptasi sendiri, tentunya kita bisa tahu, oh ini perlu apa, ini perlu apa, ini perlu apa. Ketika kita menghadapi masalah itu lagi, kita nggak perlu repot-repot karena kita sudah pernah kita sudah pernah di posisi itu, kita tahu tindakan cepat apa yang kita harus ambil. That's all for me. Overall it's a very good book. Cuma ya itu mungkin kalau boleh saran ya Prof, mungkin bahasanya terlalu dewa kalau ngomong leluconnya cukup tinggi jadi agak sulit untuk dipahami. Cuma kalau dibaca dengan pelan-pelan berkali-kali ya mungkin saya bisa mencoba untuk mengerti sedikit-sedikit. That's all. Thank you for the kesempatan. See you next time.